Akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia telah menambah hasanah budaya nasional Indonesia, serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Dengan demikian terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk tidak hanya berbentuk fisik kebendaan seperti seni bangunan, seni ukir atau pahat, dan karya sastra tetapi juga menyangkut pola hidup dan kebudayaan non-fisik lainnya. Beberapa contoh bentuk akulturasi akan ditunjukkan pada paparan berikut. 1. Seni bangunan. Seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik, menarik dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam ini terutama masjid, menara serta makam. Masjid dan menara. Dalam seni bangunan di zaman perkembangan Islam, nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan pra-Islam yang telah ada. Seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid. Fungsi utama dari masjid adalah tempat beribadah bagi orang Islam. Masjid atau masjid dalam bahasa Arab mungkin berasal dari bahasa Aramik, atau bentuk bebas dari perkataan sajadah yang artinya merebahkan diri untuk bersujud. Dalam bahasa Ethiopia, terdapat perkataan mesgat yang dapat diartikan dengan kuil atau gereja. Di antara dua pengertian tersebut yang mungkin primer ialah tempat orang merebahkan diri untuk bersujud ketika salat atau sembahyang. Pengertian tersebut dapat dikaitkan dengan salah satu hadis Sahih Al-Bukhari yang menyatakan bahwa bumi ini dijadikan bagiku untuk masjid, tempat salat, dan alat pensucian, buat tayamum, dan di tempat mana saja seseorang dari umatku mendapat waktu salat, maka salatlah di situ. Jika pengertian tersebut dapat dibenarkan dapat pula diambil asumsi bahwa ternyata agama Islam telah memberikan pengertian perkataan masjid, atau masjid itu bersifat universal. Dengan sifat universal itu, orang-orang Muslim diberikan keleluasaan untuk melakukan ibadah salat di tempat manapun asalkan bersih. Karena itu tidak mengherankan apabila ada orang Muslim yang melakukan salat di atas batu di sebuah sungai, di atas batu di tengah sawah atau ladang, di tepi jalan, di lapangan rumput, di atas gubuk penjaga sawah atau ranggon, Jawa, Sunda, di atas bangunan gedung dan sebagainya. Meskipun pengertian hadis tersebut memberikan keleluasaan bagi setiap Muslim untuk salat, namun dirasakan perlunya mendirikan bangunan khusus yang disebut masjid sebagai tempat peribadatan umat Islam. Masjid sebenarnya mempunyai fungsi yang luas yaitu sebagai pusat untuk menyelenggarakan keagamaan Islam, pusat untuk mempraktikkan ajaran-ajaran persamaan hak dan persahabatan di kalangan umat Islam. Demikian pula masjid dapat dianggap sebagai pusat kebudayaan bagi orang-orang Muslim. Di Indonesia sebutan masjid serta bangunan tempat peribadatan lainnya ada bermacam-macam sesuai dan tergantung kepada masyarakat dan bahasa setempat. Sebutan masjid, dalam bahasa Jawa lazim disebut masjid, dalam bahasa Sunda disebut masigit, dalam bahasa Aceh disebut meusuugit, dalam bahasa Makassar dan Bugis disebut masigi. Bangunan masjid-masjid kuno di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Atapnya berupa atap tumpang, yaitu atap yang bersusun, semakin ke atas semakin kecil dan tingkat yang paling atas berbentuk limas. Jumlah tumpang biasanya selalu gasal ganjil. Ada yang 3, ada juga yang 5. Ada pula yang tumpangnya 2, tetapi yang ini dinamakan tumpang 1. Jadi angka gasal juga. Atap yang demikian disebut meru. Atap masjid biasanya masih diberi lagi sebuah kemuncak-puncak yang dinamakan mustaka. 2. Tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan adzan. Berbeda dengan masjid-masjid di luar Indonesia yang umumnya terdapat menara. Pada masjid-masjid kuno di Indonesia, untuk menandai datangnya waktu salat dilakukan dengan memukul beduk atau kentongan. Yang istimewa dari Masjid Kudus dan Masjid Banten adalah menaranya yang bentuknya begitu unik. Bentuk menara Masjid Kudus merupakan sebuah candi langgam Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dengan diberi atap tumpang.
Pada Masjid Banten, menara tambahannya dibuat menyerupai mercusuar. 3. Masjid umumnya didirikan di ibu kota atau dekat istana kerajaan. Ada juga masjid-masjid yang dipandang keramat yang dibangun di atas bukit atau dekat makam. Masjid-masjid di zaman wali sangat umumnya berdekatan dengan makam. Makam-makam yang lokasinya di dataran dekat Masjid Agung, bekas kota pusat kesultanan antara lain makam Sultan-Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak, makam Raja-Raja Mataram Islam Kota Gede, di Yogyakarta, makam Sultan-Sultan Palembang, makam Sultan-Sultan di daerah Nanggro Aceh, yaitu kompleks makam di Samudera Pasai, makam Sultan-Sultan Aceh di Kandang 12, Gunungan dan di tempat lainnya di Nanggro Aceh, makam Sultan-Sultan Siak Indrapura, Riau, makam Sultan-Sultan Palembang, makam Sultan-Sultan Banjar di Kuin, Banjarmasin, makam Sultan-Sultan di Martapura, Kalimantan Selatan, makam Sultan-Sultan Kutai, Kalimantan Timur, makam Sultan Ternate di Ternate, makam Sultan-Sultan Goa di Tamalate, dan kompleks makam raja-raja di Jeneponto dan kompleks makam di Watan Lamuru, Sulawesi Selatan. Makam-makam di berbagai daerah lainnya di Sulawesi Selatan, serta kompleks makam Selaparang di Nusa Tenggara. Di beberapa tempat terdapat makam-makam yang meski tokoh yang dikubur termasuk wali atau syaikh namun, penempatannya berada di daerah dataran tinggi. Makam tokoh tersebut antara lain, makam Sunan Bonang di Tuban, makam Sunan Derajat, Lamongan, makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak, makam Sunan Kudus di Kudus, makam Maulana Malik Ibrahim dan makam Leran di Gresik, Jawa Timur, makam Datuk Erib Kaliang di Takalar, Sulawesi Selatan, makam Syaif Burhanuddin, Pariaman, makam Syaif Kuala atau Nuruddin Araniri, Aceh, dan masih banyak para dai lainnya di tanah air yang dimakamkan di dataran. Makam-makam yang terletak di tempat-tempat tinggi atau di atas bukit-bukit sebagaimana telah dikatakan di atas, masih menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan pada ruh-ruh nenek moyang yang sebenarnya sudah dikenal dalam pengejawantahan pendirian punden-punden berundak megalitik. Tradisi tersebut dilanjutkan pada masa kebudayaan Indonesia Hindu-Buddha yang diwujudkan dalam bentuk bangunan-bangunan yang disebut candi. Antara lain Candi Dieng yang berketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, Candi Gedong Sanga, Candi Borobudur, Percandian Prambanan, Candi Ceto dan Candi Sukuh di daerah Surakarta, Percandian Gunung Penanggungan dan lainnya. Menarik perhatian kita bahwa makam Sultan Iskandar Sani dimakamkan di Aceh dalam sebuah bangunan berbentuk gunungan yang dikenal pula unsur Meru. Setelah kebudayaan Indonesia Hindu-Buddha mengalami keruntuhan dan tidak lagi ada pendirian bangunan percandian, unsur seni bangunan keagamaan masih diteruskan pada masa tumbuh dan berkembangnya Islam di Indonesia melalui proses akulturasi. Makam-makam yang lokasinya di atas bukit, makam yang paling atas adalah yang dianggap paling dihormati misalnya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah di Gunung Sembung. Di bagian teratas kompleks pemakaman Imogiri ialah makam Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kompleks makam yang mengambil tempat datar misalnya di Kota Gede. Orang yang paling dihormati ditempatkan di bagian tengah. Makam Wali Songo dan Sultan-Sultan pada umumnya ditempatkan dalam bangunan yang disebut cungkup yang masih bergaya kuno, dan juga dalam bangunan yang sudah diperbaharui. Cungkup-cungkup yang termasuk kuno antara lain cungkup makam Sunan Giri, Sunan Derajat, dan Sunan Gunung Jati. Demikian juga cungkup makam Sultan-Sultan yang dapat dikatakan masih menunjukkan kekunoannya, walaupun sudah mengalami perbaikan contohnya cungkup makam Sultan-Sultan Demak, Banten, dan Ratu Kalinyamat, Jepara. Di samping bangunan makam, terdapat tradisi pemakaman yang sebenarnya bukan berasal dari ajaran Islam. Misalnya, jenazah dimasukkan ke dalam peti. Pada zaman kuno ada peti batu, kubur batu dan lainnya. Sering pula di atas kubur diletakkan bunga-bunga. Pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, 1 tahun, 2 tahun, dan 1000 hari diadakan selamatan. Saji-sajian dan selamatan adalah unsur pengaruh kebudayaan pra-Islam, tetapi doa-doanya secara Islam. Hal ini jelas menunjukkan perpaduan. Sesudah upacara terakhir, 1000 hari, selesai, barulah kuburan diabadikan, artinya diperkuat dengan bangunan dan batu. Bangunan ini disebut jirat atau kijing. Nisannya diganti dengan nisan batu. Di atas jirat sering didirikan semacam rumah yang di atas disebut cungkup. Dalam kaitan dengan makam Islam, ada juga istilah masjid makam. Apa yang dimaksud masjid makam itu?
2. Seni ukir. Pada masa perkembangan Islam di zaman Madya, berkembang ajaran bahwa seni ukir, patung, dan melukis makhluk hidup, apalagi manusia secara nyata, tidak diperbolehkan. Di Indonesia ajaran tersebut ditaati. Hal ini menyebabkan seni patung di Indonesia pada zaman Madya kurang berkembang. Padahal pada masa sebelumnya seni patung sangat berkembang, baik patung-patung bentuk manusia maupun binatang. Akan tetapi, sesudah zaman Madya, seni patung berkembang seperti yang dapat kita saksikan sekarang ini. Walaupun seni patung untuk menggambarkan makhluk hidup secara nyata tidak diperbolehkan. Akan tetapi, seni pahat atau seni ukir terus berkembang. Para seniman tidak ragu-ragu mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bungaan, seperti yang telah dikembangkan sebelumnya. Kemudian juga ditambah seni hias dengan huruf Arab, kaligrafi. Bahkan muncul kreasi baru, yaitu kalau terpaksa ingin melukiskan makhluk hidup, akan disamar dengan berbagai hiasan, sehingga tidak lagi jelas-jelas berwujud binatang atau manusia. Banyak sekali bangunan-bangunan Islam yang dihiasi dengan berbagai motif ukir-ukiran. Misalnya, ukir-ukiran pada pintu atau tiang pada bangunan keraton ataupun masjid, pada gapura atau pintu gerbang. Dikembangkan juga seni hias atau seni ukir dengan bentuk tulisan Arab yang dicampur dengan ragam hias yang lain. Bahkan ada seni kaligrafi yang membentuk orang, binatang, atau wayang. 3. Aksara dan seni sastra. Tersebarnya Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara atau tulisan. Abjad atau huruf-huruf Arab sebagai abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab mulai digunakan di Indonesia. Bahkan huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. Berkaitan dengan itu berkembang seni kaligrafi di samping pengaruh sastra Islam dan Persia. Perkembangan sastra di zaman Madya tidak terlepas dari pengaruh unsur sastra sebelumnya. Dengan demikian terjadilah akulturasi antara sastra Islam dengan sastra yang berkembang di zaman pra-Islam. Seni sastra di zaman Islam terutama berkembang di Melayu dan Jawa. Dilihat dari corak dan isinya, ada beberapa jenis seni sastra seperti berikut. 1. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng. Dalam hikayat banyak ditulis berbagai peristiwa yang menarik, keajaiban, atau hal-hal yang tidak masuk akal. Hikayat ditulis dalam bentuk gancaran, karangan bebas atau prosa. Hikayat-hikayat yang terkenal, misalnya hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Haidir, hikayat Si Miskin, hikayat 1001 Malam, hikayat Bayan Budiman, dan hikayat Amir Hamzah. 2. Babat mirip dengan hikayat. Penulisan babat seperti tulisan sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Jadi, isinya campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Di tanah Melayu terkenal dengan sebutan tambo atau salasilah. Contoh babat adalah babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Mataram, dan babat Surakarta. 3. Syair berasal dari perkataan Arab untuk menamakan karya sastra berupa sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Contoh syair sangat tua adalah syair yang tertulis pada batu nisan makam Putri Pasai di Minye Tujoh. 4. Suluk merupakan karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-soal tasawufnya. Contoh suluk yaitu Suluk Sukarsa, Suluk Wujil, dan Suluk Malang Sumirang. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernafas Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kesenian tersebut, misalnya sebagai berikut. 1. Permainan debus, yaitu tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan salawat Nabi. Tarian ini terdapat di Banten dan Minangkabau. 2. Seudati, sebuah bentuk tarian dari Aceh. Seudati berasal dan kata syaidati, yang artinya permainan orang-orang besar. Seudati sering disebut saman artinya 8. Tarian ini aslinya dimainkan oleh 8 orang penari. Para pemain menyanyikan lagu yang isinya antara lain salawat Nabi. 3. Wayang, termasuk wayang kulit. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu. Akan tetapi, pada zaman Islam terus dikembangkan. Kemudian berdasarkan cerita Amir Hamzah, dikembangkan pertunjukan wayang golek.
Menjelang tahun ketiga pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau berusaha membenahi kalender Islam. Perhitungan tahun yang dipakai atas dasar peredaran bulan, Komariah. Umar menetapkan tahun 1H bertepatan dengan tanggal 14 September 622 M, sehingga sekarang kita mengenal tahun Hijriah. Sistem kalender itu juga berpengaruh di Nusantara. Bukti perkembangan sistem penanggalan, kalender, yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Ia melakukan sedikit perubahan mengenai nama-nama bulan pada tahun Saka. Misalnya bulan Muharram diganti dengan Sura dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender tersebut dimulai tanggal 1 Muharram tahun 1043 Haji. Kalender Sultan Agung dimulai tepat dengan tanggal 1 Sura tahun 1555 Jawa, 8 Agustus 1633. Masih terdapat beberapa bentuk lain dan akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan kebudayaan Islam. Misalnya upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Masyarakat Jawa juga mengenal berbagai kegiatan selamatan dengan bentuk kenduri. Selamatan diadakan pada waktu tertentu. Misalnya, selamatan atau kenduri pada 10 Muharram untuk memperingati Hasan Hussein, putra Ali bin Abu Thalib. Maulid Nabi, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Ruahan, Nyadran, untuk menghormati para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal.